Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamilatul Badriah, NIM T2019-905 dari kelas PAIA 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mawaris. Mawaris adalah bentuk jamak dari kata miras yang memiliki arti harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan menurut istilah, mawaris adalah ilmu yang mengetahui orang yang berhak untuk menerima warisan dan orang-orang yang tidak berhak menerimanya. Bagian dari setiap ahli waris dan cara pembagiannya. Ilmu waris disebut juga dengan ilmu faraid, bentuk jamak dari kata farida yang berarti bagian tertentu. Syarat-syarat warisan adalah yang pertama, orang yang mewariskan harta atau mewaris setelah meninggal dunia. Yang kedua, adanya harta warisan atau maurus yang hendak diwarisi jika sudah selesai janji-janji seperti hutang atau wasiat dilunasinya. Yang ketiga, ahli waris atau waris hidup ketika mewaris meninggal dunia. Yang keempat, tidak adanya penghalang-penghalang atau mawali al-arsh, sebab-sebab terjadinya warisan dan penghalangnya. Yang pertama, sebagian ahli waris berangkat jauh dari domisili semula sehingga menyulitkan pembagian harta warisan. Yang kedua, sebagian ahli waris kerepotan menanggulangi pihak-pihak ketiga yang mencoba untuk mempermasalahkan atau memperkeruh suasana, yang merasa pembagiannya itu tidak adil. Pihak ketiga ini dari kalangan istri, menantu, atau mertua, atau lain sebagainya. Yang ketiga, ahli waris khususnya mantan istri mewaris akan menikah kembali dengan laki-laki lain yang telah memiliki keturunan, tapi beberapa tahun kemudian hasil pernikahan mereka membuahkan beberapa anak lagi. Padahal harta warisan belum dibagi untuk anaknya dan dirinya. Beberapa tahun kemudian suami meninggal dunia. Nah, sekarang ahli waris menjadi bingung dan repot untuk membagi harta warisan mereka. Akibatnya suatu yang dikhawatirkan segera muncul, dan putusnya hubungan silaturahmi dan klimaksnya pembunuhan. Sebab-sebab warisan dan terhalangnya mendapat warisan. Yang pertama, sebab-sebab mendapatkan warisan: adanya hubungan keluargaan, adanya hubungan perkawinan, adanya kegiatan seorang memerdekakan orang lain dari perbudakan, atau adanya hubungan agama. Yang kedua, sebab-sebab penghalang menerima warisan. Yang pertama, perbudakan, pembunuhan, kekafiran. Anak dari hasil perzinahan tidak dapat mewarisi harta kecuali dari ibu yang melahirkannya. Selanjutnya, ahli waris dari golongan laki-laki dan perempuan. Ahli waris dari golongan laki-laki yaitu yang pertama, anak laki-laki, yang kedua, cucu dari pihak anak laki-laki, yang ketiga, bapak, yang keempat, kakek dari pihak bapak, dan seterusnya ke atas. Yang kelima, saudara laki-laki seibu sebapak. Yang keenam, saudara laki-laki sebapak saja. Yang ketujuh, saudara laki-laki seibu saja. Yang kedelapan, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak. Yang kesembilan, anak laki-laki saudara laki-laki yang sebapak saja. Yang kesepuluh, paman dari pihak bapak yang seibu sebapak. Yang kesebelas, saudara laki-laki bapak yang sebapak saja. Yang kedua-belas, paman yang seibu sebapak. Yang ketiga-belas, paman yang sebapak saja. Yang keempat-belas, suami. Dan yang kelima-belas, laki-laki yang memerdekakan mayat. Jika 15 di atas ada semua atau hadir, maka yang mendapat harta pusaka dari mereka hanyalah 3 orang, yaitu bapak, anak laki-laki, dan suami. Selanjutnya, ahli waris dari golongan perempuan. Yang pertama itu anak perempuan. Yang kedua, anak perempuan dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga, ibu. Yang keempat, ibu dari bapak. Yang kelima, ibu dari ibu, terus ke atas pihak ibu sebelum berselang laki-laki. Yang keenam, saudara perempuan yang seibu sebapak. Yang ketujuh, saudara yang sebapak, saudara perempuan yang sebapak saja. Yang kedelapan, saudara perempuan yang seibu saja. Yang kesembilan, istri. Dan yang kesepuluh, perempuan yang memerdekakan si mayat. Jika 10 orang di atas ada semua, maka yang berhak menerima warisan hanya 5 orang, yaitu istri, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan seibu sebapak. Seandainya 20 orang tersebut ada semua dari pihak laki-laki maupun perempuan, maka yang pasti mendapatkan hanya dari salah satu dari 2 orang, yaitu suami atau istri, ibu dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan. Bagaimana dengan banci? Menurut kitab Al-Asyarqawi, banci adalah seorang yang mempunyai 2 alat kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Menurut hemat penulis, dengan bantuan alat teknologi yang canggih, maka dapat dilihat alat kelamin yang berfungsi secara alami atau cacat. Kemudian dihukumkanlah dia sebagai laki-laki atau perempuan, maka warisan diberlakukan sesuai dengan jenis kelaminnya yang berfungsi tersebut. Selanjutnya, al-furud
ashab al-furud dan bagian-bagiannya serta asabahnya. Ashab al-furud adalah orang-orang yang berhak mendapatkan bagian tertentu dari harta warisan yang ditinggalkan waris. Yang pertama, orang yang dapat bagian 1/2 yaitu anak perempuan jika ia sendiri, anak perempuan dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan, saudara perempuan seibu sebapak atau sebapak saja jika saudara perempuan seibu sebapak tidak ada dan ia hanya seorang diri. Suami jika istrinya meninggal tidak meninggalkan anak dan tidak ada pula ada anak dari anak laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, orang yang mendapatkan 1/3 yaitu ibu jika yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu dan tidak pula meninggalkan 2 orang saudara, baik seibu, seayah, atau seibu saja atau sebapak saja. Selanjutnya, 2 orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu. Selanjutnya, orang yang mendapatkan bagian 1/4 yaitu suami jika istri meninggal itu meninggalkan anak atau anak dari anak laki-laki, dan istri jika suami tidak meninggalkan anak dan tidak pula anak dari anak laki-laki. Lalu jika istri lebih dari 1, maka 1/4 itu dibagi rata. Selanjutnya, orang mendapatkan bagian 1/6 yaitu ibu jika beserta anak dari anak laki-laki atau beserta 2 saudara atau lebih, seibu sebapak saja atau seibu saja. Bapak si maya jika yang meninggal mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki. Nenek jika ibu tidak ada, cucu perempuan pihak anak laki-laki. Mereka dapat 1/6 ini baik sendiri atau banyak jika bersama seorang anak perempuan. Namun jika anak perempuan banyak, maka cucu perempuan tadi tidak mendapat pusaka. Selanjutnya, kakek bapak dari bapak beserta anak atau anak dari anak laki-laki sedangkan bapak tidak ada, dan saudara seibu, saudara perempuan sebapak jika beserta saudara perempuan yang seibu sebapak. Jika saudara seibu sebapak banyak, maka saudara sebapak itu tidak mendapatkan pusaka. Selanjutnya, orang yang mendapatkan bagian 1/8 adalah istri baik 1 maupun banyak jika suaminya meninggalkan anak atau anak dari anak laki-laki. Selanjutnya, orang yang mendapat bagian 2/3 yaitu 2 orang anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki, 2 orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Jika anak perempuan tidak ada, berarti anak perempuan dari anak laki-laki yang banyak itu. Mereka mendapatkan pusaka dari kakek mereka sebanyak 2/3 harta. Dan selanjutnya, saudara perempuan yang seibu sebapak jika 2 orang atau lebih, saudara perempuan yang sebapak 2 orang atau lebih. Sementara asabah artinya kerabat seiring dari jurusan ayah. Asabah ini adalah orang yang menghabiskan seluruh harta yang tertinggal dari si maya setelah dibagi menurut bagian masing-masing berdasarkan ketentuan di atas. Asabah ini dibagi menjadi 2 yaitu nasabah an-nasabiyah nasabah an-nasabiyah. Yang pertama, asabah bi anas atau dengan sendirinya. Asabah bi anasa adalah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan waris tanpa diselingi oleh perempuan. Ini dibagi menjadi 4, anak laki-laki dan cucu laki-laki. Yang kedua, anak dan kakek betapapun jauh istilahnya. Kerabat menyamping mewaris yang dekat, kerabat yang menyamping yang jauh, yakni keturunan dari kakek mewaris. Selanjutnya, asabah bi al-ghair adalah setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi posisi sebagai asabah dan untuk bersama-sama menerima usubah. Asabah ini juga dibagi menjadi 4 orang yang bagian mereka 1/2 bila tunggal dan 2/3 jika lebih dari seorang, yaitu anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara kandung, saudara seayah. Sedangkan seorang yang laki-laki yang diperlukan untuk menerima usbahnya adalah anak laki-laki kandung muasib bagi anak perempuan kandung, cucu laki-laki dari anak laki-laki atau anak laki-laki paman muasib bagi cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara kandung muasib bagi saudari yang sekandung, saudara seayah muasib terhadap saudari yang seayah. Kakek dalam beberapa keadaan adalah sebagai muasib terhadap saudari sekandung atau seayah. Salah syarat perempuan yang menjadi asabah bi al-ghair tergolong ahli waris ashab al-furud adanya persamaan kelompok antara perempuan ashab al-furud dengan muasibnya, adanya persamaan derajat antara
perempuan ashab al-furud dengan asibnya, adanya kesamaan kekuatan kerabat antara perempuan ashab al-furud dengan asibnya. Dan selanjutnya, asabah ma'al ghair adalah setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan asabah, tapi orang lain tersebut tidak berserikat dengan asubah. Asabah ini hanya berjumlah 2 orang, yaitu saudari sekandung dan saudari seayah. Kedua orang di atas dapat menjadi asabah ma'al ghair dengan syarat berdampingan dengan seorang atau beberapa orang anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, tidak berdampingan dengan saudara menjadi muasibnya. Selanjutnya asabah sababiyah, yaitu asabah karena perjanjian sumpah setia antara dua waris mewaris jika salah seorang dari mereka telah meninggal dunia. Selanjutnya hijab. Yang selanjutnya yaitu hijab. Secara etimologi hijab berarti penutup, tabir atau sekat, sedangkan menurut terminologi berarti ahli waris yang dapat menutup atau menghalang ahli waris yang lain untuk memperoleh bagian-bagian tertentu dari harta warisan. Ahli waris yang dapat dihijab adalah nenek dihijab oleh ibu, kakek dihijab oleh ayah, saudara seibu dihijab oleh salah satu dari 4, yaitu anak laki-laki, anak baik laki-laki atau perempuan, anak dari anak laki-laki, bapak dan kakek. Saudara sebapak dihijab oleh salah satu dari 4, yaitu bapak, anak laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki yang seibu sebapak. Saudara seibu sebapak dihijab salah satu dari 3, yaitu anak laki-laki dari anak laki-laki dan bapak, dan cucu dari anak laki-laki dihijab oleh anak. Selain yang disebut di atas, penghijaban juga terjadi seperti di bawah ini. Saudara laki-laki bapak menghijab saudara pria bapak, menghijab saudara perempuan bapak. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki menghijab anak perempuannya tidak mendapat warisan. Anak laki-laki saudari laki-laki menghijab anak perempuannya tidak mendapat warisan. Orang yang memerdekakan budak dihijab oleh ahli waris hubungan nasab atau kerabat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.